Setelah masa kerajaan berakhir, maka masuklah era para wali di Nusantara. Yang mana era para wali ini meringkas budaya kasta yang pernah berlaku di masa kerajaan dahulu. Bersumber di catatan kuno atau manuskrip Kitab Sutasoma yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Dari Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra diringkes menjadi Manunggaling Kaulo Gusti, yang bermakna walau berbeda-beda tapi kita tetap satu. Dan pada masa Belanda sejarah kita dihancurkan, kemudian budaya kita diubah menjadi Eropa, Arab, Cina, dan pribumi. Pemerintah penjajah pada waktu itu membebaskan kasta-kasta tertinggi untuk menjadikan kasta yang paling rendah sebagai budak. Orang Arab menyebut kita sebagai pinggel. Orang Cina pada waktu itu menyebut kita orang Nusantara sebagai kacung. Karena itulah di antara mereka itu ada sebuah aturan yang tidak tertulis namun benar adanya sampai saat ini menjadi budaya. Aturan tersebut yaitu seorang pinggel itu dilarang atau haram hukumnya menikah dengan Habibah. Juga seorang kacung itu haram hukumnya menikah dengan Cece. Akan tetapi perempuan Nusantara atau dikawini oleh orang Arab walaupun tanpa menggunakan wali kan dihalalkan. Tapi itu dulu waktu masa penjajahan dahulu. Tidak tahu sekarang ya saudara. Begitupun orang Cina ketika menikah dengan orang Jawa itu tidak apa-apa. Menurut mereka itu dahulu, bukan sekarang. Entah kalau sekarang ya. Setelah Belanda pergi, ini dua kasta Arab dan Cina sejak dahulu sudah sampai sekarang itu saling berebut pengaruh empati masyarakat Nusantara. Jadi tidak heran kalau selama ini banyak isu-isu yang mengguncang Nusantara disertai dengan gerakan masif menjadi bencana. Di antaranya PKI, juga ada isu yang baru-baru beberapa tahun yang lalu, ketua ormas terbesar di Indonesia menyebut bahwasanya kalau tidak ada orang Cina maka Indonesia tidak akan ada. Itu isu. Dan sedang terjadi saat ini yaitu isu nasab orang-orang Arab ini yang ada di Indonesia ini, yang saat ini kita sebut Habib. Arti dari Habib itu yaitu tersayang. Isu tentang nasab ini lumayan sangat mengguncang Indonesia pada saat ini. Bahwasanya orang-orang Arab yang ada di Indonesia ini mereka mengatakan bahwasanya mereka itu adalah keturunan dari Rasulullah. Bukan keturunan wali lagi, tapi langsung ke Rasulullah. Terlepas dari benar dan salah, saya kurang paham tentang nasab ya saudara. Namun yang jelas pesan saya, jangan merusak atau merubah sejarah Indonesia. Terutama jangan coba-coba merubah sejarah Probolinggo dengan mengganti nama-nama makam kuno dengan nama leluhur kamu. Terserah kamu mau mengaku sebagai keturunan Rasulullah, silakan. Kalian mengaku keturunan Abu Jahal, silakan. Yang jelas di Probolinggo sudah ada oknum-oknum kasta Arab yang sudah mulai bergerak secara masif untuk merubah sejarah Probolinggo. Jangan coba-coba.